Ibu pimpinan yang kami hormati, yang mulia, izinkan saya menyampaikan penghargaan Indonesia yang tinggi kepada UNDRR dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan pertemuan global pengurangan risiko bencana tahun 2022. Indonesia turut bangga dapat menjadi tuan rumah pada pertemuan yang terhormat ini, yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama kita dalam percepatan pelaksanaan kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana. Pembelajaran penanganan pandemi menuntut masyarakat dunia untuk bisa pulih secara bersama dan pulih lebih kuat. Kita harus siap dalam mengantisipasi ancaman bencana, baik dari alam atau ancaman baru lainnya. Seperti pandemi berikutnya, konflik, perubahan iklim, dan pengaruh teknologi. Indonesia yang telah banyak mengalami kejadian bencana, serta memahami pentingnya komitmen untuk percepatan implementasi kerangka Sendai untuk berjalan beriringan dengan persetujuan Paris dan dekade kelautan untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang mulia, para delegasi yang kami hormati, Indonesia telah berhasil meredam gelombang ketiga pandemi COVID-19. Upaya bersama dalam menerapkan protokol kesehatan, laju vaksinasi yang cepat, diiringi pemulihan sosial menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang berada di kawasan Ring of Fire dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia telah mengalami berbagai kejadian bencana yang berpengaruh secara global, seperti letusan Gunung Krakatau tahun 1883 dan gempa tsunami Aceh tahun 2004. Belajar dari proses membangun kembali secara lebih baik, Indonesia telah meletakkan langkah mendasar dalam tata kelola pengurangan risiko bencana, serta sistem peringatan dini multi bencana yang menjadi bagian dari sistem peringatan dini di Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam berbagai inisiasi pengurangan risiko bencana di level ASEAN, Asia Pasifik, serta global. Indonesia telah mengembangkan dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 yang merupakan pedoman nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencana Induk Penanggulangan Bencana memiliki visi mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Kami percaya untuk mengusung masa depan yang lebih baik, penting untuk melihat jauh ke depan. Visi ini menjadi bagian prioritas pembangunan dan aksi nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, di mana prioritas tersebut mendorong Indonesia mencapai hasil yang lebih baik dalam melaksanakan agenda penerapan strategi pengurangan risiko bencana sampai tingkat lokal dan memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan ketangguhan masyarakat di tingkat lokal dengan komitmen kami membangun desa dan kota tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, serta pembangunan infrastruktur yang adaptif dengan resiko bencana yang ada. Inisiatif ini didukung dengan penyusunan strategi pendanaan dan asuransi bencana
dengan membentuk dana bersama dan penggunaan dana desa yang dapat menjangkau banyak desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Untuk menuju hal tersebut, Indonesia telah berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, mekanisme pembiayaan risiko, edukasi dan literasi bencana dengan memperhatikan kearifan lokal. Membangun ketangguhan dapat terjadi dengan adanya semangat kolaborasi pentahelik yang meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, serta peran media massa. Dengan kolaborasi bersama, kita memastikan semua orang memiliki peran dan keterlibatan bermakna, terutama untuk kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Upaya nyata telah juga diwujudkan dengan adanya Difabel Siaga Bencana, kebijakan mendukung pengarus utamaan gender dalam bencana, serta keterlibatan anak muda dalam upaya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara, pertama, membangun budaya siaga, antisipasi, responsif, dan adaptif melalui edukasi dan sistem pendidikan yang tangguh bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Kedua, mendorong pelibatan yang bermakna untuk kelompok-kelompok berisiko tinggi, terutama untuk anak-anak dan penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan iklim serta perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Keempat, mendorong inovasi dan teknologi melalui kemitraan, akses pendanaan, transfer teknologi, dan menciptakan mekanisme berbagi data dan informasi yang mudah diakses, dapat diandalkan, dan inklusif. Kelima, mengimplementasikan kesepakatan di level global pada negara masing-masing hingga ke level lokal. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pengurangan risiko bencana adalah investasi yang efektif dalam mencegah kerugian di masa depan. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali kesiapan dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan kerangka Sendai dan mendukung kerjasama internasional dalam pengurangan risiko bencana. Sejalan dengan pesan yang disampaikan pada agenda G20 bidang pembangunan yang menyampaikan bahwa penanganan bencana perlu mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai recover together and recover stronger.